Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vidya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini happy, bahagia sekali di pagi yang sejuk ya. Alhamdulillah. Begini Pak, jadi untuk hari ini menindaklanjuti janji yang pada hari sebelumnya, saya ingin melakukan wawancara pada Bapak. Ini jadi kegiatan wawancara ini berkaitan dengan pemenuhan tugas saya Pak sebagai CGP di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi sedikitnya hari ini untuk memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang akan saya sampaikan gitu Pak. Insya Allah kita sampaikan apa yang menjadi keinginan atau tujuan daripada kegiatan yang Ibu Vidya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan itu silahkan. Mohon izin ya Pak, di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya siap. Kita langsung saja ya Pak. Jadi begini Pak, bagaimana Bapak selama ini untuk mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi selama kami melakukan kegiatan di SD Negeri Megasari berkenaan dengan selaku manajemen SD Negeri Megasari ya, saya mengidentifikasi kasus-kasus, namanya kasus itu adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik itu guru maupun peserta didik yang berkenaan dengan dilema etika ataupun yang satunya adalah bujukan moral. Jadi untuk yang dilema etika itu berkenaan dengan apa-apa yang dilakukan oleh guru atau peserta didik ya, yang berkenaan dengan sesuatu yang benar gitu ya. Tapi itu kita harus mencari data-data dulu. Misalkan ketika kebetulan hari ini ya ada beberapa kasus gitu. Orang tua menyampaikan ke gurunya berkenaan dengan perilaku peserta didik gitu. Kemudian orang tua tersebut menyampaikan kepada wali murid gitu. Dan wali murid yang ada di kelas tersebut. Hal ini padahal yang disampaikan itu benar. Misalnya berkenaan dengan kasus anak-anak yang sedang bermain gitu ya, bermain pukul-pukulan gitu ya. Jadi dalam bermain pukul-pukulan, misalnya pukul-pukulan ini bergantian gitu supaya nyaman begitu, benar adanya itu dilakukan oleh anak karena sifatnya bermain. Tetapi ketika salah satu dari anak itu mengatakan bahwa anak merasa tersakiti gitu ya, merasa tersakiti. Ya benar juga adanya, mungkin memukulnya terlalu keras gitu ya. Kemudian dia belapor sama orang tuanya bahwa dipukul gitu ya, dipukul oleh anak tersebut, benar adanya gitu ya. Kemudian satu hal lagi, anak yang dikatakan memukul itu dia tidak mengatakan bahwa saya tidak memukul, karena dia menyebutnya itu adalah bermain dan kesepakatan. Jadi dari dua hal ini, dari beberapa data-data identifikasi, jadi kita buat sebuah nanti kita pertemukan gitu ya. Diidentifikasi fakta-fakta, data-data di lapangan, kita buat tuh, kita kumpulkan anak tersebut gitu. Data pertama ya, kita tidak mau orang tua dulu gitu. Mestinya kan seperti itu. Jadi anaknya kita kumpulkan, kenapa sih main pukul-pukulan misalnya seperti itu. Itu identifikasinya seperti itu. Jadi ternyata anak melakukan permainan. Permainan itu namanya permainan yang ini sebutnya pukul-pukul gitu. Kemudian faktanya juga anak melakukan dan anak merasakan. Ada yang anak merasakan rasa sakit. Nah, ini data-data ini benar semua adanya. Nah, dari data itulah ya, kemudian kita sebut ini adalah dilema etika moral ya. Dilema etika moral ya, kalau salah seperti itu. Nah, itu kita pilih. Kalau begitu, ini adalah hal-hal yang baik semua sebenarnya, hal yang baik semua.
Cuman kita buat sebuah pernyataan bahwa kalau itu disebut pukul memukul, maka itu bullying, ya kan? Tapi kalau itu sebuah permainan yang pukul-pukulan yang menyamankan, itu namanya permainan, gitu lah. Jadi ini kita mengambil keputusan apakah data-data ini, data itu benar adanya? Ya benar adanya. Masing-masing anak menyatakan kebenarannya, kemudian menyampaikan kekuitannya juga benar, gitu. Cuma nanti pada saat salah identifikasi, menyampaikan ke orang tua, timbullah sesuatu yang berbeda. Itulah yang nanti akan berseberangan dengan yang namanya norma kesantunan ya, norma kesantunan dan lain sebagainya. Karena kalau bullying, dah ada pasalnya. Tetapi kalau dia bermula dari permainan dan merasa sakit, sehingga nanti ada keputusan untuk membuat sebuah tindakan selanjutnya berdasarkan identifikasi yang ada di lapangan, fakta-fakta yang ada, bukan fakta-fakta yang dibuat. Carikan sumbernya aslinya gitu ya, sumbernya aslinya. Jadi ada saksinya itu ya teman-teman sendiri, tapi saksi juga disampaikan juga bahwa faktanya memang seperti itu, Bu. Baik, berarti secara garis besar untuk mengidentifikasinya berarti harus mencari data-data di lapangan dulu Pak ya, fakta ada fakta di lapangan bagaimana, ya. Jadi ditanyai siapa pihak yang terlibat itu ya Pak ya. Betul, siap. Luar biasa. Nah selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Iya. Jadi kita mengupayakan cara mengambil keputusan, ada beberapa hal yang kita tempuh. Kita mengedepankan ada data-data yang ada tadi, berdasarkan identifikasi tadi, kita kumpulkan fakta-faktanya, fakta kebenarannya, ya kan. Dari fakta kebenaran ini yang telah disampaikan oleh anak-anak ya, kemudian kita istilahnya elaborasi, kita carikan mana-mana yang bernilai kebajikan ya. Seumpama semuanya baik, maka nanti kita mencari solusi yang lebih baik daripada yang ada dengan cara pelibatannya. Bukan hanya kita tidak langsung memutuskan ini baik benar, tapi kita membuat sebuah semacam rapat atau pertemuan dan lain sebagainya sesuai dengan yang terlibat di situ ya. Kalau gurunya pasti terlibat ya, gurunya, PTK-nya terlibat di situ. Jadi kita pelibatan kepada semua warga yang berkepentingan itu. Nah, jadi pelibatannya penting, disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, kemudian disesuaikan dengan norma kebajikan yang ini, kemudian norma kesantunan juga ya. Mungkin ini baik tapi tidak santun, misalnya begitu, dan lain sebagainya. Oke Pak, berarti biasanya untuk mengambil keputusan ini tadi berdasarkan identifikasinya juga, lalu ada elaborasi atau kolaborasi ya Pak, melibatkan pihak-pihak yang terlibat, jadi tidak sepihak pengambilan keputusannya ya Pak ya. Lalu disesuaikan lagi dengan kepentingannya tadi, sesuai dengan norma-norma kebajikan dan kesantunannya. Iya, Pak. Oke Pak. Selanjutnya lagi Pak, di sini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini untuk yang lebih detailnya mungkin Pak. Ya. Contoh kasus, kita dalam pelibatan ini kebetulan SD Negeri Megasari ini punya area yang sangat luas, ya, punya area hampir 1 hektar. Tentu kita di dalam merawat untuk sekolah ini lebih baik, untuk sekolah ini lebih banyak yang menyenangi termasuk warga sekolah, maka kita membuat sebuah
eh, upaya untuk melakukan bagaimana sih sekolah yang luas ini menentukan agar membangkitkan disiplin positifnya untuk para warga sekolah ini. Ketika kita ambil data-data kan di sekolah, di kelas itu kan melakukan kebersihan. Ya masing-masing melakukan kebersihan di kelasnya, masing-masing melakukan kebersihan. Kemudian, nah sering-sering yang terjadi dari anak-anak kita ini khusus untuk kebersihan ya tadi kan langkah-langkahnya tentu kita berpedoman kepada sesuatu yang luas gitu, sesuatu yang luas. Jadi kebersihan bukan hanya di kelasnya aja, tapi lingkungan semuanya. Nah, tapi kecenderungan bahwa anak itu rata-rata atau memperhatikan kelasnya sendiri, itu kecenderungannya. Baik itu, baik. Sehingga untuk lingkungan yang bukan tempatnya, bukan dia tempat dia belajar, ada terperhatikan. Bahkan contoh ketika masuk di WC itu, di WC itu kan ada petugas, sudah kita setting setiap kelas ada dua gitu ya, ada kebetulan ruang kantor dan sebagainya ada petugas itu prosedurnya kita buat semacam itu, kita lakukan, lalu kita buat ini. Setelah kita lakukan seperti itu, kita bawa anak-anak itu untuk membuat sebuah keyakinan, bukan hanya keyakinan kelas tapi keyakinan sekolah. Jadi ada keyakinan bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan, regulasinya ada, itu akan memudahkan kita gitu ya. Dan regulasi itu kalau dibuat oleh keterlibatan warga sekolah termasuk muridnya, itu akan menyentuh gitu, sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi salah satunya adalah menentukan penjadwalan tadi ya. Sebenarnya jadwal sudah ditentukan oleh kelasnya masing-masing, diatur siapa melakukan apa, siapa bertugas bagaimana, targetnya apa, kan gitu. Dan itu nanti setelah pelaksanaan akan dilakukan pemantauan dan evaluasinya. Jadi pemantauan di sini adalah sifatnya itu menyeluruh ya, keterlibatan semua pihak, bukan hanya kami selaku kepala sekolah, karena ada kesepakatan bahwa sekolah ini milik bersama warga sekolah, jadi kita bersatu padu seperti itu. Berarti tadi salah satu upaya atau prosedur yang Bapak lakukan biasanya mungkin tadi ada identifikasi ya lingkungannya bagaimana. Lalu tadi mengembalikan lagi pada keyakinan-keyakinan yang dimiliki ya, kebajikannya, lalu melihat juga kepada kepentingan utilitasnya seperti itu ya Pak yang diutamakan. Itu. Baik Pak, selanjutnya di sini ada hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak. Jadi untuk kasus-kasus dilema etika itu yang pertama gini ya, pelibatan ya, jangan sampai kita langsung memutuskan, tapi pelibatan dulu. Jadi kalau ada sesuatu kasus seperti yang saya tunjukkan pada pertama tadi, seperti bermain tadi, kemudian ada sesuatu yang menurut ukuran orang lain, ini Pak cara pandang ya, menurut ukuran lain, oh menyakitkan gitu. Yang ukuran lain ini permainan kan gitu. Ukuran orang lain, oh ini namanya bullying gitu. Ukuran lain, oh ini lain, ini sebuah permainan gitu. Jadi di situ dilakukan semacam ini identifikasinya kebersamaannya ya, kemudian sama-sama menilai ini loh baik gitu kan. Nah, ketika baik walaupun kita misalnya tahu ya, tapi kita tetap membuat konsensus bersama kepada orang-orang ini tadi, menurut Bapak seperti apa, menurut Ibu seperti apa gitu kan, yang terlibat semua itu. Jadi kita mengambil
hasil dari pendapat-pendapat tadi yang sudah baik-baik tadi, kemudian diambil sisi yang kalau semua itu baik, semua itu benar, maka diambil yang lebih bermanfaat. Nah, cara pengambilan yang lebih bermanfaat ini juga saya melibatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk gurunya atau pihak-pihak lain yang misalnya orang tuanya yang bersangkutan, muridnya, dan lain sebagainya. Sehingga sesuatu yang bermanfaat itu dipandang bukan satu sudut oleh kepala sekolah, tapi sudut dari berbagai pihak kepentingan. Artinya pilihan kebermanfaatan itu sesuai dengan keyakinan, kesepakatan kita bahwa ini loh yang lebih bermanfaat. Kan semuanya benar gitu. Itu yang dapat diterima. Oke, berarti lumayan banyak ya Pak ya langkah-langkah atau hal-hal yang Bapak anggap efektif tadi ya. Yang pasti pelibatan ya Pak. Pelibatan. Tidak Bapak pribadi untuk memutuskan segala Insya Allah seperti itu. Seperti itu. Ada diskusi atau ya kita bisa sebut transparansi pendapat ya Pak. Jadi tidak ditutup-tutupi, mana baiknya ya disampaikan, mana yang salahnya juga disampaikan, biar nanti hasil akhirnya juga berimpact atau efeknya baik untuk ke semua pihak. Iya, betul. Nah selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut sudah pasti nih Pak, ada tantangan Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini apa saja ya Pak? Kalau boleh disampaikan. Setiap keputusan itu sering tidak bisa memuaskan semua pihak, gitu ya. Tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tetapi yakinlah bahwa tantangan-tantangan seperti itu yang bisa menyentuh semua pihak itu bisa diminimalisir dengan cara adanya koordinasi tadi, adanya keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, sehingga meskipun tidak bisa memuaskan sepuas-puasnya, paling tidak dia tersentuh, terwakili, terayomi, terakomodir gitu ya, bahwa sesuatu yang kita putuskan tidak serta-merta langsung gitu ya, tapi karena unsur keterlibatan itu akan memudahkan kita gitu ya. Jadi dengan tantangan-tantangan yang karena kita yakin bahwa keputusan kita tidak bisa memuaskan semua pihak, termasuk terkadang seperti yang kasus anak pukulan-pukulan gitu kan, padahal ya memang bermain juga itu, atau kasus anak yang berjaga di WC kok itu aja, padahal tidak, seharusnya kan bergantian. Tapi kan memang ada anak-anak itu kan ada nih yang bersih-bersih itu, tapi dia nggak, ada yang nggak mau gitu kan, nggak mau itu karena belum terbiasa aja gitu. Jadi tantangannya seperti itu, tidak bisa memuaskan semua pihak secara menyeluruh, tetapi solusinya adalah itu tadi, dengan cara dilibatkan sehingga hasil daripada yang kita putuskan itulah bagian dari kesepakatan ataupun keyakinan sesuai dengan regulasi yang ada. Contoh lagi berkenaan dengan sepeda motor, ini kan kasus yang sering terjadi di sekolah-sekolah itu. Kami sampaikan kepada untuk anak SD, kami menghimbau ya, larangan bukan tempat kami ya, tapi menghimbau agar peserta didik waktu ke sekolah tidak membawa sepeda motor sendiri. Nah, ini pasti tidak mengenakan bagi orang yang kebetulan orang tuanya sibuk gitu ya. Nggak mengenakan, karena apa? Harus ngantar ya kan, berjalan. Lalu kita ambil solusinya kayak apa? Saya sering menggunakan drive ya. Drive itu motivasi diri, motivasi kepada peserta didik. Contohnya saya juga pernah kecil gitu ya. Saya pernah kecil sekolah jalan kaki sehat gitu. Kemudian sekolah bersepeda ontel sehat gitu kan. Dan kita drive lagi juga, bersepeda motor itu bagi orang yang sudah memiliki SIM,
surat izin mengemudi. Kemudian ada lagi bersepeda motor itu usianya untuk mendapatkan SIM umurnya sekian tahun. Nah, ini harus kita sampaikan juga. Kita sampaikan supaya Pak meminimalisir ketidakpuasan dari baik itu peserta didik itu sendiri maupun orang tuanya. Peserta didik kalau kita menyampaikan gitu, ya kok nggak boleh sih, pasti seperti itu. Tapi itu realita dan itu tidak bisa memuaskan. Kalau kita bolehkan, itu berarti kita tidak mengajarkan, tidak mendidik yang namanya disiplin positif. Artinya ada polisi kah, tidak ada polisi kah? Itu sebenarnya kita juga beradab dengan berlalu lintas gitu. Jadi dari sekolah inilah kita harus bisa ini. Makanya kita menghimbau, Ibu. Kita himbau, diumumkan di pada saat upacara di kelas, gurunya di kelasnya masing-masing gitu. Jadi tantangannya itu, Bu, tantangan yang paling berat itu adalah tidak bisa memuaskan semua pihak. Solusinya adalah dengan cara diakomodir orang-orang yang tidak terakomodir kepuasan tadi, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap keputusan yang kita sama-sama yakini bahwa keputusan itu adalah sebenarnya tujuannya adalah bermanfaat untuk semua warga dan meringankan semua warga. Karena kayak sepeda motor, kalau dia bersepeda motor maka ada resiko orang tua mengeluarkan minyak, biaya minyak berapa, ada resiko lagi di tengah jalan misalnya kempes ban lain dan sebagainya, ya orang tua repot juga. Begitu Bu. Jadi pemahaman ini solusinya adalah diupayakan dengan cara pelibatan pihak-pihak terkait gitu. Itu Bu. Oke, jadi tantangan terberatnya di sini adalah untuk memberikan pemahaman-pemahaman ya Pak atas keputusan yang sudah diambil, atau tadi kan keputusan tadi memang tidak bisa memuaskan semua pihak gitu kan, menurut mungkin tidak bisa terima gitu ya orang-orang gitu. Tadi kita berikan pemahaman untuk meminimalisir tadi ya ketidaknyamanan tadi dengan bisa berkoordinasi, lalu diberikan pemahaman ini manfaatnya apa, bagaimana keuntungannya seperti itu gitu. Iya, betul Bu. Baik Pak, untuk selanjutnya nih Pak, apakah selama ini Bapak punya jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat seperti itu Pak? Ya, untuk kasus tergantung pada situasi dan kondisinya ya. Jadi yang sifat-sifatnya kasus itu misalnya kasus kelas ya, situasi dan kondisi kelas. Saya minta kepada teman-teman guru itu kasus-kasus yang sifatnya di kelas itu diselesaikan di kelas. Jadi penjadwalannya juga kami serahkan di kelas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang tidak bisa diselesaikan di kelas atau gurunya itu baru naik ke kami gitu. Jadi penghormatan, penghargaan terhadap guru sebagai wali kelasnya itu penting. Jadi jangan sampai wali murid itu kita harapkan untuk tidak langsung berlapor langsung ke kepala sekolah, karena setiap kelas kan ada paguyuban, ada grup kelas gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya di kelas itu didiskusikan di kelas gitu. Jadi untuk penjadwalannya kita serahkan di kelas. Hal yang tidak bisa diselesaikan di kelas baru kita selesaikan di lebih tinggi, yaitu di sekolah dengan pertimbangan kasusnya itu seperti apa. Kalau kasusnya kasus yang ringan saja ya cukuplah, tidak perlu diselesaikan di situ. Misalnya kasusnya hanya fakta-faktanya sudah jelas, datanya sudah jelas, dan kebenarannya sudah jelas, tinggal menentukan keyakinan bersama, kesepakatan bersama bahwa ini kita ambil tindakannya seperti ini, bagaimana pendapat Pian atau pilihan kita. Biasanya kita langsung sebelum memutuskan itu kita lempar dulu kepada guru-guru, kepada murid, kepada wali kelas yang berkepentingan. Saya kalau masuk kelas Bu, di kelas itu seperti kelas 6 saya ajak berpikir itu. Jadi sering saya ya jadwalnya random ya Bu. Kita sesuaikan aja. Misalnya kemarin berkenaan dengan
banyaknya peserta didik bawa sepeda motor, maka saya masuki kelas-kelas secara bergiliran gitu ya. Jadi kayak kelas 6, saya ajak berpikir seperti tadi Bu. Saya ajak berpikir, karena ciri daripada budaya itu apabila kita bisa berpikir yang positif, energi yang positif gitu. Dan kita arahkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Jadi penjadwalannya seperti itu ya, tidak dijadwal hari ini karena ini sifatnya kasus ya, studi kasus itu kasus-kasus yang terjadi. Jadi kita ada studi kasus, ada yang kasus beneran. Hal yang sifatnya studi kasus kita lakukan dengan penjadwalan mungkin dengan cara dikombel begitu. Yang studi kasus itu kan belajar dari kasus-kasus yang pernah ada, baik di sekolah orang maupun sekolah kita. Kalau kasusnya kasus kita ya dilakukan sesegera mungkin, makanya ada istilah kondisional, dikondisikan sesuai dengan kebermanfaatannya. Makin bermanfaat, makin cepat, makin bagus, makin tidak bertele-tele, itu makin menguntungkan. Kasihan juga kalau misalnya ada kasus-kasus yang melibatkan orang tuanya nggak kerja, kan kasihan. Gitu. Jadi sifatnya kondisional. Kalau penjadwalan sifatnya ini kan kami ada kegiatan kombel ya, hal-hal yang sifatnya teknis, setiap di kombel itu kita bicarakan. Kalau nggak ada kasus, ya kita sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah disepakati di kombel itu. Mungkin itu Bu. Oke, berarti terkait dengan waktu ini kondisional ya Pak, sesuai situasi dan kondisinya. Mungkin kalau penting ya harus disegerakan seperti itu ya Pak. Oke. Nah Pak, masih ada 2 lagi pertanyaan nih Pak. Izin. Apakah ada nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang sifatnya ini faktor-faktornya ya dari guru ya, guru membantu memberikan masukan-masukan ya kan. Oh ini Pak benar Pak, ini benar Pak gitu. Oh ini seperti ini Mak, dilakukan ini, kalau dilakukan ini gitu. Jadi dari guru-guru dan tenaga pendidik, kemudian paguyuban ya, dalam ini orang tua murid, bahkan ada di sini kemudian kepala desa yaitu komite paguyuban, pengawas selaku dinas pendidikan, sering beliau setiap bulan ke sini tuh, ke bekal gitu. Jadi kami sampaikan Pak hal-hal yang sifatnya bernilai kebajikan, benar-benar bernilai kebajikan. Kita tahu misalnya program sekolahnya apa nih, gitu kan. Kalau kepala sekolah sendiri kan nggak mungkin ya, harus ada pelibatan semua pihak. Jadi kepala sekolah selaku manajemen itu tadi mengkoordinir keterlibatan semua pihak untuk menghadapi dilema ya, dilema etika ya, dilema etika dengan mendepankan ke moral dan santunnya itu. Jadi semua pihak yang terkait, jadi makin banyak personel yang terlibat, itu tentunya kalau kita boleh menghias, banyak kepala, banyak yang dipikirkan, banyak pemikiran, asal mau bersatu akan memberikan kemudahan, begitu. Karena pemikiran yang banyak tentu termasuk bagian-bagian dari analisis yang mendekatkan ke skala prioritas. Kalau prioritasnya hanya seorang, nah kamu berasumsi bahwa kalau mau cepat, ya sendiri, mau cepat, kerjakan sendiri. Tetapi kalau sesuatu itu ingin besar, harus melibatkan orang banyak. Jadi pengennya kita, ya cepat, iya besar. Tentunya masing-masing kita terlibat. Kalau masing-masing kita terlibat, dari masing-masing itu menjadi komunitas yang besar, lalu menjadi sesuatu yang besar juga. Begitu Bu. Oke, baik. Luar biasa ya Pak. Ternyata yang membantu lumayan banyak, pasti semua dilibatkan. Aktivitas sekolah, dari pengawas, kepala desa, lalu wali murid, guru-guru terutama seperti itu. Karena kalau pengambilan keputusan ini kan untuk kepentingan murid, kepentingan orang banyak ya Pak, tidak bisa sendiri, walaupun
Bapak pemimpin ya, pemimpin kan nggak bisa secara sepihak mengambil keputusan. Oke. Nah Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan ya Pak, jawaban-jawaban Bapak, lalu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini Pak? Ya, pengalaman-pengalaman yang dapat saya petik dalam sesuatu kasus-kasus yang dilema etika. Setiap orang, setiap instansi, setiap pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Dan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap jalan keluar pasti ada pendukungnya. Ya kan? Setiap ada pendukungnya pasti ada masukan-masukannya. Setiap ada masukan itu pastilah akan memberi kemudahan bagi kita. Nah, setiap dari kemudahan itulah ilmu yang kita ambil dari semua kegiatan itu. Jadi dari setiap masalah pasti kita ada ambil hikmahnya. Ada hikmah yang tersirat, tersurat maupun tersembunyi. Yang tersurat bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya. Dan setiap kasus, apalagi kasus baik sama baik ya, pasti sudah disiapkan juga solusinya ya. Cuman kita harus pelibatan tadi. Jadi dari situ, jadi ketika kita menghadapi studi kasus maupun kasus yang sebenarnya di sekolah kita yang berkenaan dengan etika, maka ketika kita menghadapi yang suatu persoalan yang benar sama yang benar, maka kita ambil jalan hasil keputusan itu yang saya amati itu adalah dipilih kesepakatan yang memberi manfaat kepada semua pihak. Meskipun tidak semua pihak setelah diambil keputusan tidak memuaskan semua orang, tetapi yakinlah bahwa apabila pengambilan keputusan itu didasarkan oleh kebermanfaatan warga semuanya, insya Allah kepuasan yang meskipun tidak maksimal, tidak bisa memuaskan semua pihak, insya Allah nanti pada gilirannya, pada saatnya pihak-pihak yang tidak merasa puas tadi, suatu saat akan memahami bahwa dari yang D5 tadi ada yang lebih bermanfaat. Mungkin tidak pas pada saat itu, pada saat yang dia akan menemukan ilmunya juga bahwa itulah kenyataan hidup, bahwa hidup itu ada masalah dan kita tidak boleh lari dari masalah karena masalah itu sudah disiapkan solusinya. Jadi kasus ya diselesaikan dengan cara bijak sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ketika kita bijaksana pun belum bisa menyelesaikan, maka dilakukan yang berikutnya, bermusyawarahlah. Bermusyawarah, tentu bermusyawarah itu tidak sendiri, melibatkan orang lain. Bermusyawarah. Kalaupun musyawarah dalam kelas sekolah ini kan kalau dikumpulkan semua kan banyak. Lalu bagian perwakilan, ada komite, ada paguyuban, ada kepala desa, ada pengawas. Jadi ada perwakilan. Nah, inilah yang kami lakukan untuk mengatasi itu tadi. Jadi hikmah yang kedua. Itu untuk apa? Untuk bagian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu skop besar, maka skop kita adalah keadilan bagi warga. Untuk apa? Bagian ketiga, persatuan Indonesia, yaitu persatuan di sini. Kalau orang sudah melaksanakan persatuan, insya Allah kemanusiaan juga akan jalan. Dan biasanya kalau orang sudah melakukan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, pastilah dia akan menjalankan sila satu itu pastinya baik. Itu yang kita ambil, intinya adalah sesuatu itu kita lakukan juga berdasarkan
profil pelajar Pancasilanya itu penting. Salah satu kata kuncinya adalah Pancasila sebagai dasar kita, ya, dasar negara kita. Profil pelajar Pancasila sebagai dimensi yang kita pegang, gitu. Kalau itu kita lakukan, insya Allah paling tidak hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, rasanya nyaman. Kalau rasanya nyaman, mengerjakan sesuatu dengan senang. Kalau prosesnya senang, insya Allah hasilnya juga menggembirakan. Walaupun hasil itu hanya bagian dari hasil proses. Jadi itu Bu yang dapat kami sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, sukses selalu, jaga kesehatan. Ini yang dapat kami pesankan sehari-hari dalam diskusi dengan siapa saja, karena kesehatan itu penting, sukses itu penting, dan sukses itu bukannya kita membandingkan kita dengan orang lain, tetapi sukses itu adalah sedikit di atas rata-rata kita sebelumnya. Sejengkal hari ini adalah bagian lebih panjang daripada jengkalan kemarin. Itu ya Ibu ya, terima kasih. Baik Pak Tri, terima kasih, luar biasa jawaban-jawaban yang disampaikan. Ini benar-benar menginspirasi saya dari proses-proses yang Bapak lakukan. Semoga benar-benar bisa nanti kedepannya saya terapkan juga. Saya terinspirasi dari yang sudah Bapak lakukan. Saya juga lebih baik kedepannya ya Pak ya. Ini sudah selesai Pak pertanyaannya, mungkin ini dulu yang dapat kita sharingkan Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya, jawaban-jawaban luar biasanya, ilmu-ilmunya yang sudah tersampaikan. Mungkin kalau saya nggak seperti ini, mungkin nggak keluar tadi ilmu-ilmu yang sangat luar biasa tadi seperti itu. Demikian Pak, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Sama-sama. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.